soal-soalnya itu di sini ada banyak ya. Ini kalau kita bisa bahas semua, alhamdulillah banget gitu ya. Nanti kita diskusikan aja bersama. Dengan model soalnya itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, kemudian isian singkat dan uraian gitu. Nah, untuk paket yang pertama ini ya, saya ambil paket soal yang pertama akan kita bahas hari ini, tapi kemungkinan 10 nomor dulu, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya lihat dari 10 nomor ini masih berkisar pada model soal pilihan ganda kompleks dan menjodohkan ya, belum ketemu soal isian dan uraian. Nah, menariknya ya, di paket AKM ini ternyata soal pilihan ganda kompleks itu dia mendapat porsi paling besar ya. Model soal pilihan ganda kompleks mendapat porsi paling besar, ada 60% ya. Jadi dari 30 soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik kita nanti, 18 soalnya itu berupa pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu macam-macam. Ada pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu, jadi boleh menceklis lebih dari satu jawaban, atau benar salah ya, itu juga berupa jadi benar salah itu ternyata juga bagian dari pilihan ganda kompleks gitu ya. Ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan soal. Sebelumnya kita masuk ke soal nomor 1. Tentukan bahan makanan terkumpul yang selisih beratnya 100 kg. Berilah tanda checklist pada bulatan yang tersedia. Ya. Nah, ini pilihan ganda ya, bisa jadi pilihan ganda kompleks juga gitu ya. Nih, jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, kita teliti ya, kita balik lagi ke tabel yang tadi. Ini kan selisih ya, kita nyari selisih berat. Nah, kenapa balik lagi? Karena ya, berat dari masing-masing bahan makanannya belum diakumulasi ya. Total bahan makanannya ini belum diisi. Jadi kita isi dulu. Nah, untuk bahan makanan beras, donaturnya ada 50. Nah, kemudian berat bahan makanan yang disumbangkan setiap donatur ini dalam kilogram 10. Ini jadi banyak donatur 50, masing-masing ngasih 10 kilogram. Berarti totalnya berapa nih? 500 kilogram. 500 kilo. Pinter. 500. Safira Anak kecil banget ya. Anak kecil banget nih. Dari mana 500? Dari 50 kali 10, Bu. Iya, betul. Sebentar. Pinter Safira. Pinter Safira. Ya, dari 50 dikali 10. Oke. Jadi berasnya 500. Kemudian gulanya 400 kilogram. 40 kali 10, 400 kilogram. Tepung terigunya 100 kilogram. 100. Telurnya 50 kali 6. 300. Sip. Ya. Muridnya pinter-pinter. Pinter. Udah ya, kerjain sendiri ya. Habis itu bingung apa lagi. Ya. Nah, kita lanjut balik lagi ke soalnya. Tadi ditanya selisih dari apa aja. Nih, yang atas kan tadi nih dia beras ya. Ya. Ini yang pertama nih beras. Kemudian yang 40 kali 10 itu tadi gula. Kemudian tepung terigu. Saya tulis tepung aja ya. Yang terakhir telur. Nah, yuk cari selisih. Selisih itu apa sih sebelumnya? Kurangi. Perbedaan. Selisih itu perbedaan. Caranya dengan cara dikurangi. Kurangi. Betul Bu Yuni. Jadi selisih itu betul ya, perbedaan. Ya. Jadi kalau ada yang jawab selisih itu apa? Pengurangan. Bukan ya. Salah.
Selisih itu perbedaan cara mencarinya dengan pengurangan. Nah, ini yang benar. Ya. Bedanya apa dengan pengurangan? Kalau pengurangan itu hasilnya bisa negatif. Ya, tapi kalau selisih dia hasilnya harus positif. Jadi hanya angka yang besar dikurangin oleh angka yang kecil. Inilah selisih. Kalau pengurangan boleh kecil dikurangin yang besar. Ya, balik lagi ke soal selisih beras dan tepung. Berasnya 500, tepungnya 200. 100. Tepung tepungnya 100. 100. Iya, berarti selisihnya 400. Bukan ya? Lebih Kan ya. tadi yang selisih 100 ya. Yang Gula dikali dan tepung terigu 400 dikurangin 100 bisa. berapa? 300. Bukan juga. Beras dan telur 500 dikurangin 300. Enggak. 200. 200. Gula dan telur 400 dikurangin 300. Ya, berarti itu. bulatan yang terakhir. Ya, ini jawabannya. Tuh. Ya. Lanjut ya. Oke. Sip. Udah saya screenshot coret-coretannya. Nanti saya share di grup. Lanjut ke soal yang berikutnya. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda checklist pada bulatan di depan pernyataan. Paket sembako untuk warga desa Sukamakmur lebih banyak daripada paket sembako untuk warga desa Sukamaju. Nah, kita tulis dulu. Tadi untuk desa Sukamaju, ya, 1/6. Sukamaju 1/6. Kemudian untuk Sukamakmur 1/3. Sukamakmur 1/3. Kemudian selanjutnya untuk Rejosari 2. 1/2. 1/2 dari Rejosari 1/2. Iya, itu ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Paket sembako untuk warga desa Sukamakmur lebih banyak daripada paket sembako untuk warga desa Sukamaju. Sukamakmur tadi ada 1/3, katanya lebih banyak daripada untuk Sukamaju. Betul nggak? Kalau kayak gini. benar. Kenapa betul? Benar nih. Ya, karena yang Sukamakmur membaginya lebih berbeda. kecil. Jadi yang lebih banyak. Iya, nih kalau pembaginya makin kecil, maka nilainya semakin besar. Berarti bulatan yang pertama betul. Sekarang kalau yang bulatan kedua, Rejosari lebih sedikit daripada Sukamaju 1/2. Salah. Ya? Salah 1/2, dia lebih banyak. Setengah. Lebih sedikit katanya. Iya. Berarti salah. 1/2 lebih Ya. sedikit daripada Sukamaju, daripada 1/6. Oh, Sukamaju 1/6. Salah ya? Salah. Oke. Lebih besar. Yang ketiga, Sukamakmur paling sedikit. Katanya 1/3 ini paling kecil. Salah. 1/6. Ya. Yang betul itu harusnya yang Sukamaju. Ya. Kemudian yang keempat, paket sembako untuk warga desa Rejosari paling banyak. 1/2 paling banyak. Ya, ini betul. Ya. Cara menjelaskan ke anaknya gimana nih?
Nah, itu kadang. Pakai itu kali Bu ya? Pakai apa sih? Pakai persamaan nggak? Persamaan itu apa? KPK. Penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Bukan penjumlahan Bu. Bukan penjumlahan. Ini kan bukan penjumlahan. Ini Kan disamain membandingkan. dulu. Maksudnya pembandingannya nanti dijumlahkan, yang berbedanya itu disamain gitu. Hmm. Tapi jangan dijumlahkan. Kalau menurut saya mah ini Langsung iniin banding. apa? Dibikin Langsung banding ya. persamaannya. Jumlahkan, udah jumlahkan ini kan bukan soal penjumlahan menurut Iya, iya. saya. Oke, oke. Sebenarnya cara Kan yang paling bandingkan, menurut saya ini, bandingkan. cara yang paling Buat persamaan. itu pakai garis bilangan. Iya. Ya, karena nih pembilangnya sama semua kan. Iya. Jadi bisa nih mulai dari 1/2 gitu ya, 1/3, 1/4, 5, 1/6. Oh gitu ya, lebih mudah ya. Ya, untuk nomor 2 ini bisa kita jelaskan pakai garis bilangan. Nah, kalau misalnya pembilang penyebutnya Juga beda-beda, bisa Bu ya. kalau lebih pembilang lama ya? penyebutnya beda-beda baru tuh Bu yang pakai misalnya gini, apakah 1/3 Iya, betul. lebih kecil daripada Ya, perbandingan pecahan berarti ya. Nah, begini, ya pakai kali silang ya. Ya, perbandingan pecahan yang kali silang ya. 6 kali 1 nanti di sini Yang 6, lebih mudah. 15 gitu ya. Iya. Berarti lebih kecil gitu kan ya. Kalau angkanya beda-beda, ini kan enaknya angka pembilangnya sama semua gitu. Kalau pembilangnya beda nggak bisa garis bilangan kan? Enggak, Bisa nggak? harus. Kalau pembilangnya beda-beda juga nggak bisa pakai garis bilangan, langsung ditaruh begini nggak bisa. Harus disamain dulu penyebutnya, lama lagi. Iya, iya. Jadi untuk soal nomor 2 ini pakai garis bilangan. Nah, kalau misalnya beda-beda, nah ini pakai cara yang tadi dibandingkan kali silang itu. Ya. Next ya, kita lanjut ya. Yo. Oke, ini saya clear ya. Iya. Soal nomor 3. Garis bilangan berikut ini menunjukkan letak desa-desa dari posko. Manakah yang benar dan manakah yang salah? Tulis B atau S di dalam kotak. Nah, itu kalau tadi baca betul-betul ya di wacana itu di paragraf kedua ya setelah tabel ada keterangan ya. Ada desa Reneh ya, jarak antar posko dari desa. Jadi desanya tuh ada yang namanya Desa Reneh. Tahu bacanya gimana ya? Reneh. Ranah. Nah, katanya hamil kata suami saya. Hah? Siapa? Artinya? Oh gitu. Jangan-jangan banyak hamil. Desa Reneh itu jarak dari poskonya adalah 1 kilometer. Kita tulis dulu aja ya. Kemudian Desa Sukamakmur itu jaraknya 3 kilometer. Kemudian Rejosari 10 kilometer. 8. Dan Sukamaju Sukamaju 10 kilometer. 10. Nah, ini mah sebenarnya kayak nyusun garis bilangan aja gitu ya. Kalau yang kotak pertama ini poskonya di sini. Kemudian yang terdekat dengan posko Desa Reneh, betul ya? Setelah Desa Reneh jauhan dikit Sukamakmur, betul ya? Betul. Jauhan lagi Rejosari, betul. Kemudian paling ujung Sukamaju. Berarti yang kotak pertama betul. Kotak kedua setelah posko Desa Rejosari, salah ya? Salah. Terus nih yang ketiga dari posko Desa Reneh tetap deket ya sama posko ya, meskipun ke kiri gitu kan ya. Yang penting dia deket kan jaraknya, karena kan nggak ada keterangan jaraknya tuh arah, nggak ada keterangan arah ya, timur selatan yang gitu nggak ada. Yang penting tuh si Desa Reneh deket sama posko. Kemudian selanjutnya Desa Sukamakmur lebih jauh lagi, Rejosari, Sukamaju. Jadi yang ketiga juga betul. Kemudian yang keempat juga salah ya.
Heeh. Tuh nggak lihat tuh ada penyerbuan. Ya, ini jawabannya untuk yang soal nomor 3. Bisa saya nanya dong? Boleh? Kalau semalam saya ngotak-atik, saya ukur tuh ininya. Ini Apa? 1, 2. Pantesan kok nggak selesai-selesai, ribet banget ya. Oh, ternyata kita hanya memperkirakan ya. Jadi memperkirakan. Lebih mudah begini malah yang jelasin Bu Sasa. Jadi kita memperkirakan jarak ini ke sini 1. Oh, saya ukur 1, 2, 3. Salah. 1, 2. Biasanya Bu, kalau matematika itu ya, kalau emangnya kita disuruh pakai alat semacam penggaris, Suaranya Bu Dede. kenapa Bu Dede? Ada yang mau ditanyain Bu Dede? Didiskusiin? Harus nggak sih, Bu? Hah? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, betul, nggak kedengeran. Bukunya boleh nanti. Bukunya boleh. Iya, boleh coret enggak? Gitu ya. Hah? Bukunya Bukunya boleh coret-coret Iya, boleh nggak? nggak? Hah? Bayar. Boleh. Aku Itu buat dicoret-coret, ibu-ibu, kata saya. Saya soalnya dicoret-coret, Bu. Saya juga coret-coret. Boleh. Saya bukunya Sapira, saya coret-coret. Coret-coret. Jangan nih, makanya nyeret-nyeret buku anaknya aja, ntar anaknya belajar bingung. Iya, anaknya udah tahu duluan nih jawaban. Iya, jangan. Boleh. Coret-coret. Nggak apa-apa, pensil, Bu. Tenang. Heeh. Nanti tinggal saya transfer ilmu. Terus Iya. bisa. Di Yuk, lanjut ya. Nomor 4. Tanya lagi Bu Sasa. Ada Bu Yuni. Iya, siap. Yuk, nomor 4. Manakah pernyataan yang benar dan manakah yang salah? Ini masih PGK ya, pilihan ganda kompleks. Tandai centang pada kolom yang sesuai. Urutan bahan makanan yang terkumpul dari paling banyak adalah beras. Tadi tuh. gula. Ini masih pakai data yang tadi soal nomor 1 ya. Beras, yang benar urutannya beras, gula, Beras, telur, gula, telur, terigu. terigu harusnya. Ini jadi nomor 1 salah. Oke, salah. Tadi yang benar harusnya gimana Bu? Beras, Gula, Beras, gula, telur, terigu. telur, terigu. Ini yang betul ya. Telur tepung. Nah, nomor yang kotak kedua, urutan bahan makanan yang terkumpul dari paling sedikit. Berarti dari atas ke bawah nih, terigu duluan harusnya. Tepung terigu. Terigu, telur, gula, beras. beras. Oke, betul ya. Jadi ya. Ya. Betul. Yang ketiga, bahan makanan yang terkumpul paling sedikit adalah telur. Salah. Salah. Harusnya. Bahan makanan yang terkumpul paling banyak adalah beras. Betul. Betul. Tuh, sip. Pintar. Enak nih kalau muridnya pinter-pinter nih. Cepet Iya, lah. dulunya nggak pusing. Nggak, jangan coret-coret, teriak gitu. Bisa kita ada belajar dulu Bu Sasa. Nggak ada yang penasaran mau coret-coret muridnya. Yuk, nomor 5. Pasangkan. Nah, ini menjodohkan nih, Bu Rana. Ini menjodohkan namanya. Gitu. Ya. Jadi berani menjodohkan. Lemburan aja, maksudnya juga. Bu Rana semangat nih kalau ada menjodohkan. Yuk. Pasangkan keterangan jumlah atau selisih. Ya, jumlah atau selisih berat dua bahan makanan. Atau mengurangi. Kita tulis aja dulu ya, biar nggak salah ya. Tadi beras totalnya 500. Kemudian kalau gula 400. 400. Sebentar nih ada yang coret-coret nih. 100. Gula Lagu deh Bu, lagu.
kemudian terigu 100, 100, terakhir telur 300. ini ada yang coret nih. Tangan saya sendiri sih itu ketekan. Telur 300 nya 300. Oke, yuk. Jadi bisa jumlah bisa selisih ya. Ya, kita tulis dua-duanya aja. Ya, kita tulis dua-duanya. Untuk yang kotak, nih saya namain kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Sekarang yang kotak 1 dulu. Dari jumlahnya dulu. Kalau jumlahnya dia berapa? Telur sama terigu. 400. 400. 100, tepung Kalau 100. selisihnya Selisihnya 200. 200. Nomor 2, yuk. Kalau jumlahnya gula sama apa? 900. Sama berat. 900. Kalau 900 ya? Iya, 900. 900. Oh, Bu Diana pinter banget nih ngitung nih. Oh iya. Urusan Berat gula kok. sampai pintar, pintar bantuin suaminya. Banyak di toko. Hari ngadepin beras. Nomor 3. Jumlahnya berapa tuh? Beras sama telur. Selisih kok Bu disuruh. Kita cari juga. Dua-duanya dia tulis dua-duanya. Oh gitu. Selisihnya 200. 200. Nah, hebat. Kemudian 4 jumlahnya Gula dan telur. gula dan telur. Gula, telur, 400 sama 300. Ya, 700. Selisihnya 100. Berarti 100. ya berarti tadi nomor 1 kita ke Jumlah 400. 400. Ya. Nomor 2 ke 900. Terus Tinggal ya, telur dan Ya. terigu. Ke 600. nomor 4 ke 100. Gitu ya. 200. Sip. Lanjut. Wah, Sasa nanya lagi deh. Kalau Boleh. misalnya ini kan ini sebenarnya kan soalnya kita nggak perlu semuanya jumlah dan selisih ya, karena nggak diperlukan jumlah dan selisih semuanya gitu. Kan akan lama menghitung sebenarnya anak nih. Iya, betul. Jadi dia langsung lihat soalnya aja gimana Bu Sasa? menurut Bu Sasa? Boleh. Langsung ke poinnya aja ya. Langsung pengennya aja, jadi nggak usah semuanya dihitung, buang-buang waktu kan. Semuanya ya. ibaratnya. Benar, buang-buang waktu. Ini jumlahnya aja. Ya, nomor 1 ya. Nomor 2 fokusin tadi nih jumlah Ada jumlah atau dan selisih. ya. Nggak di sininya Tapi beda-beda. nggak apa-apa Bu, jadi lengkap. Ya, oke. Bisa dilanjut? Lanjut. Lanjut. Sekarang soal nomor 6. Nah ini. Ini. Nah, ini peta. Temannya Dora. Aku peta. Peta. Nah, coba baca tuh. Stunting. Bacanya Stunting. stunting apa stunting? Stunting. Ada guru bahasa Inggris Bu, nggak apa-apa bacanya salah. Oh gitu. Stunting kali bacanya kayaknya. Enggak, kayak student. Bu Anis tanya Bu Anis apaan bacanya Bu Anis? Bu Anis ada nggak nih? Ayo Bu Anis yang pernah ke Pare. Tolong dijawab. Saya ke ini ke Oyong. Saya Kemarin ke kan Oyong. saya nemenin, Bu. Kayak student, kayak studi, ya ini berarti stunting. Stunting adalah kondisi balita Stunting. Cantik ya? atau Stunting. tingginya kurang dari atau tidak sesuai, dengan umur berdasarkan ketentuan dari WHO. Banyak faktor penyebab terjadinya stunting. Ya, salah satunya kurang gizi ya. Data berikut menunjukkan data kasus stunting di Indonesia tahun 2020. Nah, ini data dari 34 provinsi di Indonesia. Aceh 10 anak, 10 balita, Sumut 15 dan seterusnya ya. Ini data dari 260 kabupaten atau kota. Ya, kita next ya ke soal.
Urutkan 5 pulau besar di Indonesia dengan kasus stunting dari paling sedikit. Dari paling sedikit. Pulau Balik. besar berarti ya. Pulau besar mana aja? Main dulu Bu ya. Hah? Harus jumlahin dulu terus masing-masing pulau ya. Iya. Pulau Mulai Sumatera dari 10 tambah 15 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 6. Kalkulator. Yuk, berapa tuh? Hitung deh. Tuh 25. Nah, 30 ya. 30 Hitung dah. 30 40 50 Ya. 51 51 52 53 54 60 kayaknya ya. 60. Kayaknya. Ya. Iya, 60 benar. Nah, berarti sama hitungannya sama saya 60. Heeh. Tulis dulu ya. Sumatera 60. Sekarang Jawa. Jawa 20 30 40 50 61. Ya, Benar sama berarti. Saya juga ngitung 61. Kalimantan. Kalimantan 10 21 Kalimantan, iya sama 21. hitungannya. Sekarang Sulawesi. Sulawesi 10 20 30 38. 38. Enggak itu Malut masuk enggak ya? Enggak. Maluku enggak. Berarti 30 dikurang 4. 30 4. 30 dikurang 4 itu berapa? 26. Mana sih? 4, 12. 12 tambah 5, 17. 11. 11 tambah 6, 23. 23 tambah 11, 34 ya? Ya. 34. 34. Papua. Paling banyak itu. Angkanya gede-gede. 42. Ya, 42. Ya. 42. Urutan dari paling sedikit. Paling sedikit itu Kalimantan. Yang depannya Kalimantan, bundaran 1 sama bundaran paling bawah. Ya. Bundaran 4. Jadi bundaran kedua dan ketiganya nggak usah dilihat lagi. Udah jelas salah. Kemudian setelah Kalimantan, Yang keempat tuh. Sulawesi. Ya, betul yang keempat. Sip. Next. Ke soal nomor 7. Pernyataan yang benar. Yang benar, berilah tanda checklist pada bulatan yang tersedia. Tingkat stunting balita di Aceh paling tinggi di Pulau Sumatera. Betul atau salah? Tingkat stunting balita di Aceh paling tinggi di Pulau Aceh. Enggak, salah. Nah, harusnya Sumatera Utara. ya berapa? 15 ya harusnya ya. Kemudian tingkat stunting balita di Sulawesi Utara lebih rendah daripada Sulawesi Barat. Sulawesi Utaranya berapa? Sulawesi Utara 4. Sulawesi Utara 4. Sulawesi Baratnya 5. 5. Lebih rendah, berarti gini. Betul nggak tuh? Betul. Betul. Oke, checklist ya. Tingkat stunting balita di DKI paling rendah di Pulau Jawa. Betul. Betul. Hidup Tingkat DKI. stunting balita di Jawa Tengah lebih tinggi daripada di Jogja. Jawa Tengah berapa? 16. Betul. 16. Betul. Jogja 3. 3. Iya. Lebih tinggi, berarti gini ya. Betul ya? Ya. Betul. Sip. Ya, ini soal nomor 7. Next. Soal nomor 8. Hubungkan dengan garis. Nah, ini menjodohkan lagi nih. Ya, Cak, menjodohkan, Cak. Setelah Rana, Ica. Habis ini Pina.
Hubungkan dengan garis pernyataan dengan bilangan pecahan yang menyatakan perbandingan kasus. Nah, ini perbandingan lagi nih, rasio lagi sama kayak yang tadi. Cuma nih angkanya beda-beda ya. Jadi kita pakai perbandingan kali silang kayaknya. Perbandingan langsung aja ya ke kotaknya. Perbandingan kasus stunting di Riau dan Aceh. Riau. Riau berapa Riau? Riau 5, Aceh 10. Riau 5. Banding Per 2 berarti. maaf nih dihapus dulu. Berarti 5 banding 10. Sederhanakan. 1 per 1 per 2. 2. Langsung tarik aja ya. Nah, Bangka Belitung dan Jambi. Bangka Belitung berapa? 3. 4. Banding 4. Oh, nggak ada. Oh, ada nih. Sederhana ya. Bengkulu dan Sumatera Selatan. Bengkulu. Bengkulu berapa tuh? 4. 4 per 6. 4 banding 6. Sederhanakan. 2 per 3. 2 per 3. Nih. Sumatera Utara. Bangka Belitung, Sumatera Utara. Bangka Belitung 3. 3 banding 15. Sederhanakan. 1 per 1 5. per 5. Oke. Nah, ya cuma ngebandingin aja, menyederhanakan. Ya. Kelas 4 udah belajar menyederhanakan pecahan, Bu Yuni? Udah. Udah ya. Udah lewat. Anak-anak ya. Udah lewat, Bu. Udah di luar kepala itu. Oh, ingat apa enggak? Saking jauh kelewatnya ya, sampai ketinggalan. Di luar kepala dalam buku. Di luar kepala, di kepala gurunya soalnya ya. Yuk, nomor 9 dan 10 nih. Sehat berawal dari isi piringku. Nah, jadi baru tahu nih, ternyata istilah sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi istilahnya isi piringku. Nah, nih ya. Itu ini 150 gram yang putih-putih nih nasi. Ya, ini karbohidrat. Ya, karbo. Kita harus menyamakan persepsi dulu nih, Bu ya. Mana yang nasi, mana yang oseng-oseng, mana yang pepaya. Ini Masa disamain ya pasti. ini tumis-tumis sayuran. Ya betul. Sayur. Sayur-sayur. Ini yang kecil nih. Tahu. Tahu. Oh, bukannya lada tuh ya? Lada. Gila banget. Ini 50 gram. Jelas tuh gambar apaan tuh? Ikan. Betul. Ikan. Nah, Ikan. ini yang 100 gram ini buah. Pepaya. Apaan tuh? Wah, Pepaya. Oh, di sini mah pepaya. dia Ah, pepaya. ya. Pepaya. Gitu ya. Akhirnya keju kali. Pepaya. Iya. Ada ya? Ah, lo orang Belanda. Ada ya? Ada gram. Nah, sama ya ada ya persepsi kita ya. Nah, Nah, next ya, langsung ke soal. Nih kita clear dulu. Berapa makanan dapat disediakan? Sebuah kedai makanan menyediakan menu sehat dengan menu dan takaran seperti contoh sajian, seperti yang tadi ya, maksudnya porsinya. Jika kedai tersebut memperoleh pesanan 3 porsi, berapa gram makanan yang dapat disediakan? Tandai dengan checklist pada kolom yang sesuai. 3 porsi. Ini ada keterangan ada 3 tidak berarti ya. kali 3 3. ya. Kalau nasinya Nasi 50 300 gram. 100 kali 3. 450 gram harusnya. Lebih. Berarti salah ya? Salah ya. Salah. Nasi kan 3 kali 150 ya. Harusnya 400. 150. Salah. Tumis sawi dan ikan masing-masing 200 gram. Tumis sawi. Tumis Hmm, sawi ikan tadi- sama ikan. Kan 3 kali Benar, 50. Benar. Terus 3 kali Oh, 50. 150. Oh ya kali 3 ya. Kali 3 salah. Benar Bu, karena enggak. Benar, Bu. Oh, dan Bukannya Sawi, dikali dan ikan kan masing-masing. masing-masing, berarti tumis sawi sama Satu ikan piringnya dicampur 200 gram.
gram, benar. Oh, dijumlah dulu ya. Ya, jadi 150 ditambah 50. 50, itu benar. Sawi. Ini makanya agak rancu nih, maksudnya harus teliti nih soal Iya, ini. benar. Harus teliti Sawi dan banget. ikan masing-masing 200 gram. Ya benar, masing-masing. Dan begini berarti nulisnya nih. Untuk keterangan yang ini gimana nih? Tumis sawi, tulis aja sawi 150, Masing-masing. ikan 50. Salah ya? Iya betul. Tumis sawi 150, ikan 50. Ditambah ikan 50. 50. Sama dengan Jadi 200. betul ya. Betul. Oke. Ikan dan tahu masing-masing 200. Ikan dan tahu masing-masing 200. Salah. Salah ya, harusnya ikannya kan 100. tadi 50. Tahunya 55. Salah berarti. Salah. Saya yang salah. Gini. Pepaya dan tumis sawi. Pepaya dan sawi masing-masing 500. Salah. 250 harus. 250. Buahnya 100 gram. Buahnya 100. Sawinya tadi 150. Iya. Berarti salah juga. Bu, maaf deh nanya, itu buahnya yang dimaksud tuh satu buah apa emang dua buah gitu? Yang Itu buahnya nih, itu udah yang dimaksud akumulasi, itu Bu. buahnya itu 100 gram itu dua-duanya apa satu? Satu Dua-duanya. pepaya? Dua-duanya. Nggak ada keterangan masing-masing ya di situnya ya. Oh gitu ya. Bu Sasa ada masing-masing. Bukan, digambar. Gambarnya, gambar pepayanya. Di gambar pepayanya. Yang tadi ikan masing-masing 200 gram tuh. Itu masing ada. Iya, kalau Kan ikan tiga porsi. kalau yang ada kata masing-masingnya jadi nggak perlu dikali 3. Jadi Iya, betul. untuk porsi 1 piring. Ya. Betul. Ini untuk 1 piring. Makanya Bu Sasa kayaknya memang soal ini cukup menjebak ya. Semalam kan saya udah jawab nih. Salah semua. Tapi juga saya bingung, masa sih orang bikin soal salah semua gitu. Saya mikir lagi kayaknya nih harus ada yang bener nih walaupun cuma 1 atau 2 gitu kan. Aneh kalau soal salah semua gitu kan. Berarti kitanya yang salah nih. Ternyata memang tuh karena ada masing-masingnya itu ya. Kita harus terlihat ya. Tadi kan agak kejebak kita kan ngerjainnya tuh. Membingungkan. Betul. Ya, kalau yang tadi kan yang nasi ini berarti 3 piring ya. Karena nggak ada tulisan masing-masing ya. Iya. Betul. Jadi kuncinya tuh di kata masing-masing. Jadi dia berarti gimana caranya untuk supaya anak paham bahwa itu dia masing-masing nih. Jadi udah disediain nih 200 satu orang 200 gitu kan maksudnya. Pakai gambar. Aku aja tadi pikir dikali karena nasi dikali 3, aku pikir tumis sawi dan ikan dikali 3, makanya aku bilang kayaknya salah deh. Ya, buat ngejelasin ke anaknya kayaknya lebih mudah pakai gambar. Kita gambarin piringnya tuh kayak yang tadi. Ya, kita gambar ada 3 piring gitu. Ya. Ini kita gambarin nih. Di sini nanti di dalamnya tuh kita tulisin nasi 100 gitu kan. Nasi 100. Ya, dan seterusnya. Ya, sampai ke buah gitu. Nah, untuk yang nomor 1 karena nggak ada masing-masing berarti ini ditambah nasinya. 1, 2, 3 piring berapa gitu. Nah, karena ada masing-masing berarti kita fokusnya ke porsi 1 piring aja gitu. Gitu ya. Yuk, next ya. Bisa dilanjut. Saya clear ya. Soal nomor 10. Tersedia 450 gram nasi, 450 gram tumis kangkung, 300 gram potongan semangka,
160 gram tahu goreng, 150 gram ikan. Berapa banyak piring porsi makanan yang dapat disajikan sesuai dengan kandungan gizi pada gambar isi piringku? Itu akumulasi ya, total. 3. Iya, kalau kita jawabnya gampang nih, 3 gitu ya. Nah, cara ngejelasin ke anak nih. Dari mana tuh 3 piringnya? Bagi. Enggak. Kok dibagi? Iya, alhamdulillah. itu soalnya Bu. Masih sama. Kita masih bisa pakai gambar nomor 9 ya. Kita masih bisa pakai gambar nomor 9. Nah, dari sini kan nanti kita akumulasi tuh nasinya sama dengan ya 100 misalnya di jumlah-jumlah gitu ya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada berarti udah selesai pembahasan soal. Bu Sasa kayaknya memang agak lumayan nih untuk menjelaskan ke anak yang nomor 10. Coba deh Bu Sasa. Coba deh Bu Sasa. Maksudnya untuk menjelaskan ke anak ya, kita mah paham. Cuma kalau anak-anak kayaknya agak sulit. Gimana Bu Sasa menjelaskannya untuk anak-anak kelas 4 katakanlah untuk khusus yang nomor 10 ini Bu Sasa gimana? Saya mau nanya ke Bu Yuni yang guru kelas 4. Nah loh, saya jadi bingung. Saya nanya sama guru kelas 1 aja dah. Urusan bagi-bagi piring. Kalau caranya 450 dibagi 150 bisa Bu? Ya agak susah. Anak kelas ini pembagian seperti itu kayaknya kelas 3 tuh waktu aku dulu itu dia sulit 450 bagi 150 gitu. Nolnya itu kan disimpan dulu ya Bu? Bisa nggak sih kayak gitu? Saya pakai gambar. Lebih enak tuh ke anak tuh dia jadi ngebayanginnya dia gampang ya. Gitu kan. Nasinya itu kan 150. Nasinya itu kan 150 gitu ya. Mungkin berawal dari satu piring dulu. Ya mungkin nggak langsung 3-3-nya gitu kan. Kalau satu piring 150. Coba kalau 2. Jadi kita satu-satu dulu aja nih, fokus ke nasi dulu. Yuk dari misalnya kalau piringnya 2 berarti dikali 50 tambah aja, pakai tambah. Ditambah. Oh iya, tambah. Jumlahan aja. Karena anak kelas 4 tuh kayak dengar kata perkalian, pembagian kayaknya dia udah sepaneng duluan dah. Nah, paling nggak sih? Kayaknya pakai dijumlah. Kemudian, oh berarti belum sesuai nih sama soal gitu kan. Yuk coba kalau piringnya 3 gitu kan. Oh ternyata untuk 3 piring nasinya sesuai nih gitu kan. Kita checklist gitu. Kemudian coba sekarang tumisnya, berarti beralih ke tumis gitu kan. Tumisnya 150 juga kan, berarti sama nasi kan. Berarti dia sesuai juga. Sekarang tahunya gitu. Dikit-dikit gitu. Oh iya ya, sip-sip. Gambar. Iya. Iya. Kalau pakai pembagian mungkin dia nggak kebayang kali ya Bu. Mungkin kalau karena ibaratnya udah ketahuan jawabannya tuh langsung 3 gitu. Jadi maksudnya iya benar lebih realnya memang dengan piring itu ya. Digiring ke realnya, dia gampang ngebayangin gitu di kehidupan nyata tuh dia apa nih kita giring ke situ gitu, yang gampang dia cerna. Oke. Oke.